Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Suara saya aman? Terdengar jelas oleh Anda? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Baik, siap ya. Oke. Alhamdulillah kita hari ini dipertemukan kembali untuk melanjutkan bahasan materi perkuliahan. Dan insya Allah kalau tidak ada perubahan, kondisi memungkinkan minggu depan kita offline ya. Offline, kita akan ketemu. Dan nanti saya pastikan lagi sih kalau ruangannya sementara waktu yang ada di catatan saya di auditorium, gitu ya. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan ya, kelancaran untuk bisa ketemu minggu depan dalam kondisi sehat walafiat, dan alhamdulillah kita juga hari ini dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat. Saya mohon maaf ya, kekurang telitian saya selama beberapa minggu terakhir ini, mungkin karena kelamaan libur jadi rada-rada kurang tune in gitu ya. Saya pikir saya hari ini harus bahas tentang masyarakat perbatasan. Saya udah siapkan kemarin materinya, pas saya cek lagi tadi pagi, dini hari, ternyata materinya bukan itu, gitu ya. Materinya ternyata masih tentang suku adat, tapi yang apa ya istilahnya, suku adat beda dengan Baduy Dalam ya, tapi suku adat yang mungkin lebih adaptif dalam kamus saya seperti itu, gitu ya. Jadilah pagi ini saya baru menyiapkan materi itu, jadi mohon maaf kalau materinya kurang lengkap gitu ya. Nanti akan saya coba lengkapi kalau memang perlu dilakukan itu, gitu ya. Jadi tidak mengherankan kalau saya baru share slide-nya belum lama sebelum perkuliahan dimulai. Oke. Baik, sebelum saya mulai materi hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi minggu lalu tentang orang Baduy Dalam. Saya minggu lalu cuma share slide ya, nggak ada materi penunjang lain, atau ada? Saya lupa lagi. Saya cek. Ada materi lain nggak selain PowerPoint minggu lalu yang saya share pada Anda? Kayaknya cuma itu ya. Oh, sama ini ya, tentang struktur dua, adat Bu. saja ya. Nah, Ada iya, dua Bu, ya? sama struktur adat. Iya. Oke, sama struktur adat ya. Oke. Nanti barangkali saya temukan literatur yang lain, mungkin saya bisa share lebih lanjut gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya mulai materi hari ini? Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga, silahkan. Kalau nggak ada, kita akan langsung mulai saja. Silakan bagi yang memungkinkan untuk online, untuk on cam, Anda bisa on cam ya, tapi kalau sekiranya ada kendala tidak usah dipaksakan. Oke. Saya akan coba tayangkan slide-nya sebentar. Oke. Sudah bisa terlihat oleh Anda tampilan slide-nya? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Kita akan bicara tentang ini masih profil masyarakat adat, cuma kalau kemarin minggu lalu kita bicara masyarakat adat yang relatif ketat ya, ketat menjaga aturan adat di mana kalau tidak terpaksa sekali mereka tidak akan melakukan perubahan, bahkan mungkin sangat sedikit sekali perubahan terjadi. Nah, kalau masyarakat adat yang ini yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah karakteristik masyarakat adat yang cukup unik sebetulnya gitu ya. Jadi di satu sisi mereka mempertahankan adat istiadat lamanya atau adat istiadat yang diwarisi dari leluhur mereka, tapi di sisi lain mereka juga cukup bisa menerima sejumlah unsur atau mungkin aspek kehidupan yang perlu disesuaikan dengan kondisi zaman yang sudah lebih modern, sudah lebih mengenal teknologi, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi mereka mencoba istilahnya menggabungkan dua hal yang mungkin orang menganggapnya ini nggak bisa digabungin nih. Kalau misalnya mereka mengadaptasikan diri terhadap kondisi yang lebih modern, pasti aturan adatnya hilang gitu ya. Kita punya asumsi mungkin seperti itu gitu ya. Atau kalau misalnya mau tetap mempertahankan aturan adat, jangan mengadopsi budaya lain gitu ya, atau mengadopsi unsur-unsur dari luar masyarakat mereka. Nah, masyarakat ini menunjukkan bahwa dengan melakukan proses adaptasi,
mereka tetap bisa bertahan gitu ya, tetap bisa bertahan dan ini sebetulnya apa ya, perlu menjadi sebuah contoh ya, kalau buat saya ya, kalau buat saya pribadi, kita perlu banyak belajar sebetulnya dari mereka gitu ya. Jadi, menjadi orang Indonesia misalnya menjadi orang Indonesia itu bukan berarti terus kita lupa dengan jati diri kita gitu. Jadi jati diri kita tetap bisa dipertahankan, kita tetap bisa mengakomodir atau menerima unsur-unsur baru gitu ya dalam kehidupan kita, dalam, pembentukan karakter diri kita, tapi tidak usah menghilangkan jati diri kita sebagai orang Indonesia gitu ya, seperti itu. Jadi, ini satu inspirasi sebetulnya gitu ya. Nah, ini memang, tadinya saya mau spesifik bahas tentang Kasepuhan Cipta Gelar, tetangganya masyarakat Baduy gitu ya, yang mungkin kalau Anda masih ingat di, materi perkuliahan isu dan paradigma pembangunan, saya rasanya pernah mengungkapkan tentang ini juga dan kalau nggak salah sempat putar salah satu videonya gitu ya. Nah, jadi saya kembali ke masyarakat itu karena ini bagi saya adalah karakteristik masyarakat yang, mampu mempertahankan adat tapi juga bisa beradaptasi dengan kondisi terkini. Nah, di sisi lain juga saya nanti ada link juga yang saya share di slide, tentang bagaimana masyarakat Papua, di sini contohnya masyarakat Papua Barat, itu juga bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi gitu ya, karena di sana juga termasuk, ada masyarakat adat juga di sana gitu ya. Jadi kurang lebih 2 contoh ini lalu dari, dokumen yang saya share yang dari Bappenas memang itu terbitan tahun 2013 ya, sudah agak lama tapi saya pikir nggak jadi masalah untuk menambahkan informasi pada kita gitu ya, kayak mungkin ada beberapa hal yang masih relevan dan, tadi saya belum bisa temukan dokumennya ini pagi ini, saya belum sempat baca secara detail baru sekilas saja gitu ya. Saya lihat sih di situ cukup lumayan ya, nanti ini juga bisa jadi perbendaharaan untuk tugas Anda ya, tugas, pasca UTS gitu ya. Anda akan bahas masyarakat yang mana, jadi untuk pengayaan kasus-kasus ada di situ gitu. Jadi nanti Anda tinggal, searching lebih detail lagi kalau memang sudah ditemukan, masyarakat mana yang menjadi masyarakat yang akan dijadikan, objek bahasan nanti gitu ya. Oke, kita mulai saja. Nah, saya perlu jelaskan dulu tentang kata adaptasi gitu ya. Jadi kalau kata adaptasi biasanya yang saya kenal, dulu saya belajar biologi itu kaitannya dengan, proses adaptasi secara biologis gitu ya. Meskipun, adaptasi tidak hanya melulu berkaitan dengan kondisi biologis kita, tapi juga berkaitan dengan kondisi sosial gitu ya. Nah di sini, jadi konsep adaptasi berdasarkan secara biologis ya, itu adalah proses penyesuaian diri yang kita lakukan terhadap lingkungan kita sebagai bentuk pertahanan diri. Jadi, kalau kita ngerasa panas atau gerah bagaimana, kalau misalnya kita merasa tidak nyaman dengan kondisi dingin seperti apa, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, itu bagaimana tubuh kita beradaptasi terhadap itu secara biologis gitu dan, kemampuan itu kita dapatkan atau kita asah dari usia dini sebetulnya gitu. Jadi kita sudah terbiasa dengan, kalau kita tinggal di daerah Indonesia itu adalah daerah tropis, kita mungkin relatif cukup tahan dengan cuaca panas gitu ya. Tapi kalau misalnya satu saat Anda punya kesempatan pergi ke daerah dingin, seperti Eropa misalnya begitu yang mungkin musim dinginnya cukup cukup ekstrim bisa ada di bawah, 0 derajat gitu ya. Nah itu luar biasa, kita harus beradaptasinya luar biasa karena kita terbiasa untuk berada di lingkungan seperti itu gitu ya. Namun secara biologis kita diciptakan oleh, Tuhan bahwa kita akan punya kemampuan untuk beradaptasi meskipun mungkin butuh waktu untuk itu gitu ya. Termasuk kemampuan kita sebagai individu untuk, menghindarkan diri dari ancaman kepunahan, gimana caranya supaya kita bisa bertahan gitu ya. Nah jadi, itu berkaitan dengan kemampuan kita menyesuaikan diri baik secara genetis maupun secara, habitual ya, habitat gitu ya, berkaitan dengan adaptasi biologis di sini. Nah, adapun kalau adaptasi sosial ini berkaitan dengan bagaimana seorang individu kasusnya, bisa kelompok ya. Kelompok ini bisa kelompok kecil, bisa kelompok besar gitu ya, atau unit sosial lain gitu ya, terhadap bisa berkaitan dengan norma, proses perubahan yang lain gitu ya, atau sebuah kondisi yang memang diciptakan oleh manusia gitu ya, sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan itu. Nah, kondisi yang diciptakan tuh apa? Misalnya
adanya sebuah kebijakan, lalu sebuah kebijakan ini membawa konsekuensi misalnya gitu ya. Adanya misalnya kalau Anda masih ingat dengan kasus pembangunan bendungan Jati Gede di sekitar Sumedang sana gitu ya. Nah, ini kan membawa dampak ya, orang-orang yang biasa tinggal di sana harus digusur gitu ya. Lalu mereka mendapatkan penggantian atas lahan yang sekarang tertutup air gitu ya. Lalu mereka ada yang direlokasi dan tentu saja dengan berpindah ke lokasi tempat tinggal yang baru itu tidak mudah. Kita harus beradaptasi secara biologisnya, lalu secara sosialnya juga gitu ya. Nah, itu yang kurang lebih dimaksud dengan adaptasi sosial. Termasuk juga dalam kehidupan sehari-hari kalau ada perubahan perilaku, perubahan peraturan, perubahan norma, kita harus bisa istilahnya menyesuaikan diri terhadap itu. Nah, jadi ini adalah sebuah proses penyesuaian pribadi ya terhadap lingkungan. Jadi kalau kita bicara kelompok juga sebenarnya itu kan bicara individu-individu ya. Kita istilahnya bagaimana individu yang di dalam kelompok itu bisa secara bertahap juga menyesuaikan diri terhadap apa yang terjadi di lingkungannya gitu ya. Nah, penyesuaian ini bisa berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan kelompok atau perubahan terjadi ya karena berbagai hal yang mungkin bisa jadi di luar dari kuasa kita seperti itu gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan adaptasi sosial. Nah, adaptasi sosial ini bisa nanti berdampak pada misalnya perubahan norma. Yang tadi dikatakan misalnya tadinya awalnya dilarang menjadi mungkin diizinkan gitu ya. Atau diizinkan dengan syarat gitu ya. Atau tetap dengan dilarang gitu ya. Nah, itu adalah proses-proses adaptasi yang terjadi di dalam sebuah kehidupan sosial gitu ya. Bisa difahami nggak sampai di sini? Dulu. Halo. Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Oke. Bu. Nah, konsep yang kedua adalah masyarakat adat. Ini banyak istilahnya ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebutnya indigenous people. Jadi orang asli mungkin kalau saya terjemahkannya indigenous itu asli. People itu orang gitu ya. Jadi orang asli itu jadi ini kita bicara tentang sekelompok orang yang biasanya menempati satu wilayah tertentu sudah sejak lama. Jadi dia memang aslinya dari situ gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi masyarakat adat ini jadi ada yang menyebutnya masyarakat adat, ada yang menyebutnya kelompok adat, itu masyarakat tertinggal, banyak istilahnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti biasanya ini mengacu pada kelompok yang meninggali satu wilayah geografis tertentu, lalu jumlah anggota kelompoknya mungkin tidak terlampau besar gitu ya, relatif kecil gitu ya. Dikatakan relatif ya tadi, kecil tuh relatif ya gitu istilah. Mungkin setara dengan penduduk satu kampung, bisa jadi setara dengan penduduk satu desa atau bahkan kecamatan mungkin atau bahkan lebih dari itu gitu ya. Nah, kelompok masyarakat yang disebut dengan masyarakat adat ini memiliki sejarah asal-usul. Biasanya asal-usulnya nenek moyang dari situ. Lalu menempati wilayah tersebut secara turun-temurun seperti yang mungkin saya ceritakan tentang orang Baduy Dalam minggu lalu gitu ya. Nah, orang Kasepuhan Cipta Gelar juga sama kurang lebih seperti itu. Jadi masyarakat adat ini biasanya memiliki hak ya, kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam yang ada di situ. Lalu juga mereka punya aturan hukum adat yang spesifik yang mengatur kehidupan sosial budaya mereka. Mereka juga berkaitan dengan hukum adat, mereka juga punya lembaga adat, jadi ada institusi-institusi sosialnya, ada institusi yang berkaitan dengan hukum, ada institusi yang berkaitan dengan aspek ekonominya gitu ya, seperti itu dan hal itulah yang nanti dipertahankan supaya keberlanjutan kehidupan mereka tetap bisa dijaga gitu ya, di mana nanti mereka tetap menjadi komunitas adat gitu. Jadi harapan dari mereka meskipun mereka melakukan sejumlah perubahan atau penyesuaian atau adaptasi tadi, identitas mereka sebagai masyarakat adat tidak 100% hilang. Itu sebetulnya yang menjadi harapan dari mereka gitu ya. Dan konsep pembangunan manusia kalau kita setarakan dengan mata kuliah, kita kaitkan dengan mata kuliah isu dan paradigma pembangunan sebetulnya berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan itu bukan berarti kita mau meniadakan masyarakat ini, keberadaan masyarakat ini sebetulnya penting karena ini bisa jadi pengingat, ini bisa apa ya,
kalau misalnya guru itu pihak yang ngejewer kita kalau kita melakukan kesalahan gitu. Jadi ini seperti apa, kita mengingatkan kembali lah pada kita supaya kembali lagi ke jalan yang benar, istilahnya mungkin seperti itu gitu ya. Kalau kita sudah banyak melakukan pelanggaran atau perusakan lingkungan seperti itu. Karena biasanya komunitas adat itu hidupnya berdampingan dengan lingkungan gitu ya, dan itu yang dijadikan sebagai fondasi di dalam konsep pembangunan manusia atau human development gitu ya. Nah, termasuk yang ada di satu publikasi yang saya share pada Anda gitu ya. Jadi bagaimana mereka nanti inklusif itu dilibatkan gitu ya. Jadi bukan dirubah, tapi biar aja mereka dengan identitasnya terlibat di dalam sebuah proses pembangunan secara aktif gitu. Dan kalaupun kita terinspirasi lalu kita ingin meniru cara hidup mereka, ya nggak jadi masalah juga gitu ya. Oke, nah, kalau bicara masyarakat adat, ada 4 aspek penting di dalam, mereka ya, dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah identitas budaya. Nah, identitas budaya mungkin masih ingat dengan 7 unsur kebudayaan ya, ada bahasa, ada sistem sosial, ada organisasi sosial, lalu ada mata pencaharian, ada kesenian, ada keyakinan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan identitas budaya. Jadi kalau minggu lalu saya sudah jelaskan orang Baduy Dalam itu atau orang Baduy Dalam dan luar itu bukan penganut agama Islam, mereka adalah penganut satu kepercayaan gitu ya, seperti itu. Itu salah satu identitasnya. Lalu bicara tentang penampilan, kemarin juga sudah ditampilkan seperti itu ya. Nah, itu identitas budaya. Lalu ada sistem nilai dan pengetahuan. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana mereka menjalankan kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau mereka bertani, bagaimana cara bertaninya gitu. Tentu saja mungkin kita bisa bedakan mereka dari petani modern misalnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi itu sistem nilai dan pengetahuan, dan itu mereka peroleh dari nenek moyang mereka. Jadi turun-temurun mereka wariskan gitu ya. Lalu ada wilayah adat, ini bicara teritorial ya. Jadi mereka ada satu wilayah yang memang menjadi hak mereka gitu, menjadi istilahnya kepemilikannya dipegang oleh mereka gitu ya. Lalu ada hukum adatnya dan ada kelembagaan adatnya gitu ya. Jadi kurang lebih itu 4 aspek penting yang ada dalam masyarakat adat. Nah, kalau Anda bertanya, "Bu, yang berubah yang mana?" Kalau ada perubahan ya bergantung. Mungkin ada perubahan di identitas budaya, mungkin bisa gitu ya. Mungkin, wilayah adatnya misalnya menjadi berkurang, sempit gitu ya, atau misalnya bertambah, bisa juga terjadi. Lalu ada proses penyesuaian terhadap, sistem nilai dan pengetahuan, itu juga bisa, atau mungkin ada perubahan dalam kelembagaan adat atau hukum adat, sangat mungkin terjadi gitu ya. Nah, tentu saja pertimbangan apakah itu mungkin terjadi atau tidak, ini bukan sebuah pertimbangan yang hanya diputuskan oleh seorang warga masyarakat adat gitu ya, tapi biasanya di sini ada aspek kepemimpinan juga gitu ya. Jadi ada aturan main di situ gitu. Jadi nanti kita akan coba lihat salah satu video ya, link video. Jadi ada 2 link video tentang Kasepuhan Cipta Gelar ya. Saya akan putar yang pendek saja, ada satu video yang cukup lama itu sekitar 1 jam, silahkan Anda bisa akses linknya, bisa Anda saksikan setelah perkuliahan untuk bisa memperkaya wawasan Anda. Itu cukup cukup bagus ya videonya, saya peroleh dari YouTube, kelihatannya itu kayak tugas sih. Cuma kalau saya salut banget ya kalau ada mahasiswa di kelas saya bisa bikin tugas seperti itu gitu ya. Jadi dia mengupas tentang, dan mereka serius melakukan wawancara gitu ya, langsung ke sana dengan tokoh-tokoh yang ada di sana. Dan alhamdulillah ini jadi bermanfaat gitu ya. Jadi mereka membuat video yang cukup bagus, ada ilustrasinya juga yang sangat membantu. Sehingga dengan menyaksikan video tersebut kita jadi bisa tahu siapa sih mereka sebetulnya gitu ya. Jadi silakan nanti Anda bisa lihat itu. Sampai di sini bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, saya coba pakai ini, saya ciptakan apa ya, istilah sendirilah karena saya juga, apa ya, cari-cari juga nggak ada, saya googling juga agak susah gitu ya. Jadi, eee, masyarakat adat adaptif. Jadi masyarakat adat yang memang, eee
tidak secara eksklusif tertutup seperti klasifikasi mungkin masyarakat Baduy Dalam yang kita sudah bahas minggu lalu gitu ya. Jadi ini adalah sekelompok individu atau kita sebut masyarakat yang memiliki identitas khas ya, kearifan lokal kita mungkin menyebutnya sekarang. Mereka punya hukum adat, mereka punya norma-norma, mereka punya berbagai aturan yang mereka terapkan lalu mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain mereka juga mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri ya terhadap tuntutan lingkungan atau zaman ya yang senantiasa berubah gitu. Jadi mereka mampu apa ya istilahnya mengawinkan dua hal yang mungkin dalam perspektif kita nggak mungkin deh disatukan gitu ya. Tapi ternyata bisa gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan masyarakat adat adaptif. Nah, siapa sih contohnya gitu ya? Nah, di sini ada Baduy luar masuk di sini. Baduy luar masuk di sini karena mereka juga tidak sepenuhnya meninggalkan adat istiadat sih. Hanya mungkin ada beberapa hal yang apa ya istilahnya yang dirubah oleh mereka gitu ya. Mereka juga masih kenal pantangan sebenarnya, cuma tidak seketat Baduy Dalam. Lalu ada Kasepuhan Cipta Gelar, lalu ada masyarakat Papua Barat, lalu di bahasan di dokumen yang saya share mungkin di situ ada yang dari Kalimantan, mungkin orang Dayak gitu ya. Lalu dari daerah mana ya Jambi itu mungkin suku Anak Dalam ya. Ada sih beberapa gitu ya. Saya belum sempat baca secara detail gitu ya. Nanti Anda boleh dibaca secara detail oleh Anda gitu ya. Jadi banyak sebetulnya di kita yang dimaksud dengan masyarakat adat ini gitu ya. Oke. Nah, saya ada 2 link ya, jadi ini 2 link bicara tentang Kasepuhan Cipta Gelar, lalu ada 1 link ini bicara bagaimana masyarakat, setempat bisa beradaptasi gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu link yang Cipta Gelar. Nah, ini ada 2 link. Link yang atas ini, sekitar mungkin sekitar 40 menitan lah gitu ya. Kalau link yang kedua ini cukup lama, ini sejam, ini lebih detail gitu ya. Jadi saya akan coba putar link yang pertama gitu ya. Kita coba saksikan, kita lihat saja. Di situ dijelaskan juga sih oleh jubirnya dari Kasepuhan Cipta Gelar, lalu pemimpin adatnya, abahnya di situ sebutnya abah gitu ya. Disebutnya Abah Anom karena memang masih Anom itu muda ya, jadi karena dia masih muda gitu ya. Dan dulu saya pernah punya pengalaman pergi ke situ gitu ya. Tapi pada saat kepemimpinan ayahnya dari Abah Anom ini gitu ya. Sudah sangat lama sih sebetulnya, tapi bentuk dari desanya tidak banyak berubah gitu atau istilahnya masih sama dengan yang dulu saya kunjungi gitu ya. Zaman saya masih kuliah dulu, sudah sangat lama sekali gitu ya. Oke. Kita akan coba saksikan, saya nggak tahu apakah kalau dibuka dari link sini langsung bisa oke atau bagaimana, saya coba aja dulu ya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita saksikan videonya? Ini sekitar 40 menit soalnya. 40 apa 30 menit, saya lupa lagi. Lumayan. Ibu izin bertanya. Boleh, gimana? Siapa ini? Firda, Bu. Firda mau tanya apa? Jadi Bu, sebenarnya kan ini masyarakat adat yang adaptif gitu Bu. Kalau misalkan Itu versi saya ya, oke. iya Bu, Ya gimana? kalau misalkan Gimana? yang Baduy Dalam masyarakatnya tidak adaptif gitu Bu. Sebenarnya itu tuh good things atau berpengaruh atau bagaimana Bu? Good things atau bad things ya? Ya Bu. Selama tidak memusnahkan masyarakatnya good things sih kalau menurut saya gitu ya. Karena kalau sebuah masyarakat sampai punah nggak ada penerusnya itu bad things gitu ya. Jadi kalau misalnya orang Baduy luar sampai sekarang masih ada, lalu mereka juga masih punya identitas sebagai orang Baduy dan kita tetap menyebutnya sebagai orang Baduy gitu meskipun ada terminologi luar di belakang nama mereka. Bagi saya ya tetap good things aja sih gitu ya, selama mereka tidak meninggalkan identitas aslinya gitu. Kalau mereka sama sekali hilang, itu yang menjadi bad things sebetulnya gitu. Jadi sebuah perubahan itu kalau dalam definisi saya ya, tapi kalau untuk Anda mungkin bisa berlainan, tapi kalau untuk saya, untuk diri saya sendiri, berubah itu tidak harus menjadi hal yang
gini loh, kalau saya mau berubah, saya nggak perlu jadi orang baru gitu. Tapi tetap menjadi seorang Arundina dengan ada sesuatu lah yang saya adaptasikan gitu. Jadi mungkin orang mengenal saya sebagai sosok A gitu ya istilahnya. Lalu ada perubahan lah dalam karakter saya, dalam diri saya. Tapi yang menjadi prinsip, yang menjadi karakter dasar dari diri saya rasa sampai sekarang nggak hilang. Dan bagi saya itu good things gitu, good things. Karena saya nggak mungkin kekeh gitu ya dengan karakter yang lama saya gitu. Karena kalau kekeh dengan karakter yang lama saya akan ada banyak kendala lah yang saya akan alami gitu ya. Tapi dengan saya merubah beberapa karakter tanpa menghilangkan karakter dasar saya pikir itu tidak jadi masalah. Kecuali kalau saya jadi orang baru lalu saya menjadi orang yang buruk ya bad things gitu. Kalau saya sih nerjemahkannya seperti itu, Firda. Baik Ibu, terima Gimana? kasih. Iya Bu. Terima kasih. Jadi bukan berarti, kan kemarin saya juga sudah mencontohkan ya masyarakat Baduy Dalam kan juga kemarin sempat dalam kondisi terpaksa merubah gitu kan. Tapi kan ini mereka sangat jaga gitu ya dengan dikaitkan dengan pikukuh yang mereka pegang. Jadi kalau nggak perlu berubah jangan berubah gitu. Nah bukan berarti terus kita bisa menerjemahkan masyarakat Baduy luar itu buruk gitu. Nggak juga sih sebetulnya mereka berubah juga pasti mereka membutuhkan sesuatu gitu dalam artian mereka butuh untuk bereksistensi misalnya begitu gitu ya. Dan mereka mampu, saya lihat sih mereka tetap mampu mempertahankan identitas lamanya. Jadi itu tetap hal yang gitu. Oke. Ada yang lain mungkin Firda selain itu? Cukup sih Bu, dapat di. Oke. Bisa dipahami ya? Ya Bu. Oke. Yang lainnya mungkin selain Firda sebelum saya tayangkan video. Oke. Kelihatannya sudah pengen nonton video ini ya. Oke, kita coba tayangkan. Saya harus include dulu ini. Kita lihat link yang pertama ya, karena link yang kedua ini cukup panjang ya. Nanti saya lihat kalau misalnya ternyata ini kepanjangan juga saya berhentikan. Anda bisa tonton sendiri, tapi kita coba lihat dulu saja sebentar ya. Ada suaranya nggak? Suara ada. Ada suaranya, halo? Ada Bu, tapi Ada saya Bu, Videonya nggak ada. videonya belum ada. Oh oke, sebentar kalau gitu. Berarti saya harus putar dari luar sebentar. Suaranya ada tapi videonya nggak ada ya. Oke, sebentar. Berarti saya harus masuk ke link. Bentar ya. Terus saya putar dari videonya sebentar. Mohon sabar sebentar ya. baik Bu. Mana guna?
Oke, mudah-mudahan sekarang bisa. Bisa kelihatan nggak? Halo. Bisa, Bu. Bisa. Suaranya ada kedengar? Ada, Bu. Oke, baik. Kita coba lihat ya videonya ya. Mau beli apa? Kerupuk. 5 kali 300 sampai 1,5 juta. Ayo. Ayo semuanya. Kalau kena negara ini
Ini saya kacang. Disuntik. Yang kita harapkan nanti Dimas juga bisa makan ikan. Konsep beras atau padi itu sendiri adalah kehidupan. Jadi ketika misalnya seseorang menjual beras, ibaratnya menjual kehidupan itu sendiri. Ketika kehidupannya sudah dijual, artinya ngomong hidup, ngomong nyawa. Kalau di sini masuknya klasifikasi dosa besar. Seseorang yang menjual padi atau menjual beras, ibarat telah menghilangkan nyawa. Atau bisa konotasi hubungannya nanti sejajar dengan orang yang membunuh. Seserius itu? Seserius itu. Bagaimana kita menjual kehidupan itu sendiri? Nah, seperti itu ibaratnya. Apakah hidup kita mau kita jual? Bagaimana dengan kenyataan bahwa tidak semua masyarakat beruntung bisa menanam tanaman pangan, sehingga mungkin harus terpaksa membeli bahan pangan? Itu sekarang, tetapi leluhurnya mereka dulu sebetulnya punya konsep yang sama. Setiap mau hidup pasti dia mau menanam. Madep kadaya wangi aku. Kenapa kita harus menanam padi, menanam jenis padi yang cuma titipan leluhur, bukan impor dari luar. Karena jenis varietas yang memang padi dari leluhur itu sendiri kan lebih dari 120 jenis kalau di sini. Kemudian juga bisa kita buktikan, bisa kita lihat sistem tata cara menanam padi yang kemudian walaupun 1 tahun 1 kali kemudian kita tidak pernah minus, tapi lebih surplus dari tahun ke tahun. Rasanya seperti itu, walaupun 1 tahun 1 kali. Jadi loga kacang belakang dah. Kalau melihat jumlah yang dihasilkan dari tahun ke tahun dan lihat jumlah lumbung padi yang ada lebih dari 8.000. Kemudian kalau menghitung itu per lumbungnya berapa yang stok yang ada, itu bisa dihitung 3 sampai 5 tahun ke depan untuk kebutuhan masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar untuk pangan aman. 29.000 jiwa. Sekitar 29.000 jiwa. Konon lebih.
Jadi bagi logika warga Cipatujah, Indonesia dengan luas seperti ini sangat tidak masuk akal bila kemudian tidak bisa swasembada. Konon katanya Indonesia adalah negara agraris. Agrarisnya kenapa sampai kemudian kalau memang negara agraris kenapa harus ngimpor dari luar? Kangen hati ini. Berapa lama prosesnya, Bah? Apa? Prosesnya membuat aransemennya? Aransemen mungkin sebulan. Cuma waktunya mungkin dalam sehari paling sekitar ya 15 mungkin sampai setengah jam aja.
Jadi Satu hari. mulai gitar, bass, perkusi, Abah yang fill in sendiri. Semua. Cuma penyanyinya istri Abah, Mama Halit. Kangen hati ini kepadamu, setiap hayal selalu menghadirkan dirimu. Sekian lama berjalan, rasa semakin ingin dekat, mencoba memelihara harapan yang terpendam. Aku kangen kamu. Sebatas hobi aja. Hobi Abah lagi dulu kan di musik juga. Sebelum Abah menggantikan almarhum ayah Abah, ya Abah main musik dulu dari panggung ke panggung. Nggak lagi. Dulu keluar dari SMA, Abah bingung hasil sekolah Abah, hasil sekolah apa gitu yang bisa Abah bawa ke kampung. Ya, Abah pulang ke sini bawa bikin pemancar TV dulu buat komunikasi antar warga di sini. Sudah sejak kapan pakai solar cell ya? Ini sebetulnya terhitung yang dipasang di sini terhitung baru, tapi juga sebetulnya sudah tidak asing kalau buat Kasupuhan Cipta Gelar menggunakan solar cell sudah cukup lama, sejak 90-an awal kali ya. Sudah ada sih, walaupun kecil-kecil. Ini hasil mungutin barang-barang bekas orang, dibungkutin kemudian dimodifikasi lagi, dan ini menjadi alat untuk energi untuk televisi lokal kita. Ini di save di baterai ini. Nah, kemudian saya menggarap tanah juga bukan milik saya sendiri, tetapi kadang-kadang nyewa, kadang-kadang gade. kabar iya, atau lain sama tekan gitu sama. Geus pepetakan eta 2 tahun oge teh di arah daerah terujukutna. Terana enggak ada tekan sama. Teka ciri sama. Turun teh lewat gunung ieu. Ngomorna. Jadi keteguhan pada adat itu tidak membuat seseorang, terutama seperti Abah, jauh dari teknologi. Iya, harus kenal sama teknologi. Adat istiadat harus dipegang. Ya, teknologi juga kita jangan sampai ketinggalan. Salah satunya ya kita untuk misalkan di dunia nanam padi itu kan turun temurun dari zaman dulu, sama sekali tidak boleh dirubah bentuknya sampai sekarang. Yaitu kita pertahankan dengan secara tradisional sampai sekarang juga. Nggak boleh pakai penggilingan padi, nggak boleh pakai traktor, itu kita jauhin. Walaupun itu teknologi modern. Ini ukuran berapa inci? Ini air masuk dari mana? Dari sini. Dari sana. Ya. Ini klepnya di sana. Ini tuh mompa. Yang ini air. Mau coba yang gede, dia gimana?
Nah, ini ada kawan-kawan dari Sapala Uki untuk membuat semacam hidram, memompa air dari bawah ke atas untuk mengaliri Imah Gede yang tidak menggunakan listrik. Kalau di Abah prinsipnya dari leluhur Abah dulu, kalau ditambah mah boleh, kalau dikurangi jangan gitu kan. Jadi ya misalkan adat istiadat kita di pertanian udah siap gitu kan, udah berhasil lah untuk makan bema udah cukup. Cuma kan ada tambahnya, mungkin ada kekurangannya. Kalau kita untuk di beras mungkin udah cukup. Jadi ya selain dari beras, salah satunya mungkin dari listrik, dari perekonomian warga. Itu. Ya, sebulan bayarnya seberapa, Kang? 35.000. 35.000. Iya. Jadi lampu ini Iya. sama yang di rumah. Di rumah. Di rumah ya TV. Lamun pakai PLN teh kira-kira berapa ya, Kang? Bayarnya? Tahu tuh kalau PLN, tapi mahal kalau PLN masih. Ini bengkelnya, Kang. Iya. Ya mesin Mesin bor, mesin bubut ya. Semuanya ini pakai listriknya pakai mikrohidro ya. Oh. 900 watt ya, Kang? Sesuatu ini kurang tahu. Ini besar ini wattnya besar. Yuk, mesinnya masih nyala semua, Kang? Ya, coba.
Di Sukamulya ini dibikin sama Abah kurang lebih tahun Kang ya tahun sabaraha kabungkur ngadamel nu ieu teh? Anu iya teh 2011. Di angka tahun 2011 kita bangun di sini. Kebetulan ya Abah juga pingin belajar teknologi turbin itu, ya ini salah satu turbin yang besar yang Abah bikin. Ini turbinnya Abah bikin sendiri di Kampung Ciptagelar. Jadi ya kita membuatnya kebetulan ada energi yang ada ya kita pakai di sini energi yang ada di sini. Salah satunya ya kita ada sumber airnya, ya ada juga istilahnya hutannya. Jadi ya warga juga menjaga hutan dan bisa menikmati hasil alamnya, termasuk listriknya sendiri ya dihasilkan dari alam ini. Jadi ini powerhouse-nya ya, Bang? Iya, ini powerhouse-nya ini yang menghasilkan listriknya. Kondisinya masih bagus. Masih bagus lah, lumayan, masih bisa digunakan. Ketika dibangun dulu gotong royong ya, Bang? Gotong royong. Ya kita sama warga ya kita bantuin tenaga lah sedikit-sedikit, narik kabel, ambil pasir, batu. Kita mau kemana nih, Kang? Ke rumahnya Akti yang kebetulan TV-nya betul disambungkan untuk ke Sigar TV Ciptagelar. Jadi sebagai pengelola TV, Akang juga melayani jasa servis kalau ada televisi warga yang tidak bisa menerima siaran. Itu menjadi kewajiban. Jadi ini seperti membayangkan Abu Rizal Bakri, Haritanu, atau Khairul Tanjung datang ke rumah warga membenerin TV yang tidak bisa menerima siaran mereka gitu kan? Mungkin begitu ya. Pada tidur. Ki. Mana Bo? Ki. Kalau di rumah ini saya sudah bukan orang lain. Jadi saya bisa masuk dan bisa menghidupkan televisi sendiri. Give me the special one. Okay, it's up to you. Just give me the best food. Paris memberi banyak warna tentang masakan Indonesia. Katanya tidak tersedia. Bertema perjuangan model restoran Indonesia yang didirikan oleh para pelarian politik. Ia juga bertema kerinduan. Tidak Lihat tersedia. negeri ini, membuat kami ingin terus menjelajah dan mencari teman baru. Bisa. Kadang Ya sudah, kita pindah ke rumah yang satu lagi.
ada rumah lain lagi Ada yang masih dengan keluhan yang sama. keluhan yang sama. Jadi abang Akang seperti dokter keliling gitu ya. Dokter keliling untuk malam ini. Mari kita ke yang lain. Ya Bu. Ya. Atos nama data raya aki lagi. Di tes suara coba. Ini kita pasangkan biasanya bisa jadi antena untuk cipta gelar TV. Lampu LED ini? Bukan lampunya tapi kabelnya. Oh, kabelnya. Atuh urang adat numpang Taman Nasional teh kita sabaraha Taman Nasional. Mana kenapa Pak? Kangen nonton Siga TV, Bu. Mohon kangen oge. Biasanya kan ari Siga TV mah enak kan. Biasa ningali kegiatan-kegiatan di dieu gitu non ari ieu teu aya. Terus kangen. Citorek kene, Ciparasi asup heula. Citorek kene. Sampalan kabeh ka dieu aya apa? Kata teh di kebelah. Kan. Ya, kan video lo pernah. Bu ya listriknya ngangge naon PLN atau turbin? Turbin? Turbin. Oh, sama. Tiap bulan teh sabaraha Bu bayarna? Tiap bulan teh asana teh kurang 28. 28.000. Sabaraha lampu? Lampu ngangge 3 sareng ieu. TV. Oke. Tetan barobo. Ini TV urang beunang. Tapi orang benar. Mana ninggal? Berarti teh. Ada dianya. Dapat tara. Nek pajak sapar pasti datangna ka Tapi berwarna kan? Berwarna. Dugi ka subuga kayak tapi cipta gelar gitu. Bosan Upami gitu? palain tuh tadi kan bosan. Sayang tidak berhadiah. Kalau seperti di kota mungkin bisa ngecek apakah sedang menonton, kemudian nanti dapat hadiah. Siga TV belum punya apa-apa. Seberapa Ki? Nah, acara naon gitu iya. Pemetaan teh. Acara pemetaan. Jadi akang-akang teh muda kene teu pengen nonton iya hiburan gitu. Resep kana nu kieu. Jadi jarang teh. Teu hobi dangdut gitu. Hobi sih kali-kali. Tapi aya acara ieu mah. Dangdut ge aya nya di Dangdut aya, sok aya di Siga TV. Yang membedakan Siga TV itu melayani request. Artinya kita peduli bahwa ada orang yang memang memperhatikan atau menonton sehingga mereka sangat ingin melihat tayangan itu diulang. Ini menggantikan sistem ratingnya Nielsen gitu ya. Nampaknya begitu. Tapi kalau tiap orang ingin request yang berbeda, kita urut. Kita kasih tahu bahwa ada setelah ini nanti ada tayangan yang ini dulu, baru kemudian requestnya nanti setelah yang ini dan sebagainya. Jadi seperti radio ya? Ya seperti itu. Bahkan kita suka ngasih kontak langsung kalau misalnya ingin request untuk ke Siga TV, bisa kontak ke nomor ini. Gitu. Ada kontaknya. Kadang-kadang tiba-tiba, Kang, coba tayangkan kegiatan Anu misalnya, karena ingin lihat Bapak atau lihat Aki dan sebagainya kayak gitu. Aman? Aman. Aman. Asal kameranya mati sih aman.
kinciran, ada di kinciran. Tapangan obat kabalam. Tepanya kapungan di pikiran, tadi di pikiran. Jadi menurut Abah 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi Kasepuan Cipta Gelar dalam hal pertanian akan seperti ini? Akan seperti itu, harus bisa seperti ini terus. Itu tugas Abah sama warga Abah untuk menjaga. Walaupun mungkin di masa itu orang sudah melakukan Canggih, udah dan sebagainya. Segala hal. Kita akan berusaha untuk mempertahankan tata cara adat istiadat yang diturunkan oleh leluhur kita dari leluhur Abah sampai sekarang, bahkan sampai ke depan. Kalau untuk di pertanian akan seperti itu Abah jaga. Walaupun warga Abah nggak mengikuti Abah, ya Abah akan berusaha mencoba untuk mempertahankan itu semua. Dulu kita ngimpor beras ke luar negeri, ngirim beras ke luar negeri. Sekarang kan kita yang dikirim dari luar negeri. Padahal ya lahan kita banyak, cuma kenapa itu terjadi? Dan beberapa pertanian yang ada di Indonesia juga sekarang kebanyakan ya itu pertanian dari luar semua. Hasilnya dibawa keluar, baru ntar udah dibawa keluar ya dikirim lagi ke kita juga. Kalau misalkan di dunia paceklik istilahnya tiama, ya mungkin mereka juga mementingkan negaranya masing-masing duluan sebelum kita. Jadi ya ditakutkan kalau itu terjadi, malah kita ntar yang banyak kelaparan di Indonesia. Kita bingung juga ya untuk melihat itu semua, padahal ya kita banyak juga lulusan-lulusan sarjana-sarjana di pertanian. Cuma mungkin ya pemerintah kurang melihat dan kurang ingin mengembangkan teknologi yang ada di kita sendiri. Bahkan cuma melihatnya ikut-ikutan ke luar negeri terus. Padahal sebetulnya yang ada di kita juga ahli-ahli banyak. Cuma untuk tempat sama untuk peluang itu mungkin sangat sedikit untuk anak-anak Indonesia untuk mengembangkan di dunia pertanian. Sebetulnya sih Indonesia juga yang kita kembangkan sekarang, yang Abah pertahankan dari zaman dulu, yaitu udah sistem pertanian dari zaman dulu turun-temurun itu milik Indonesia juga. Dan itu bukan mistik. Bukan mistik sebetulnya. Sangat teknologi. Sangat teknologi. Cuma ya kita ada beberapa orang aja mungkin melihatnya ya seperti itu, mistik dan sebagainya. Padahal ya itu ya kalau di Jakarta pun dulu ya pertaniannya seperti di Abah di sini masih disambut seperti apa, lahannya dijaga. Kalau semuanya masih menjaga itu semua, ya mungkin semua juga akan seperti di Abah sekarang ini. Bikin perkebunan itu yang dilihat itu bukan kehidupan kita untuk ke depan, tapi kehidupan kita supaya kita jadi kaya. Itu yang dilihat. Jadi ya sistemnya juga udah salahnya di situ mungkin. Jadi ya gimana untung yang gede, bukan gimana caranya ini dipertahankan supaya ini bertahan panjang ke depan. Kalau sekarang kan melihatnya gimana modalnya 1.000
dapat 100.000 dan itu akan mempengaruhi perekonomian, terutama ya ada lahan-lahan mungkin yang dirusak oleh kimia yang kita peras dari situ. Ya, sekarang semakin ke depan akan semakin banyak pertumbuhan penduduk. Cuma kan kita harus memikirkan juga untuk makanannya dan sebagainya, termasuk ya oksigen, airnya dan sebagainya. Ya itu yang Abah sekarang lagi takutkan ke depan akan seperti apa, karena kita banyak kita perang, banyak kita antem-anteman, gontok-gontokan, banyak kita demo karena berhubungan dengan isi perut semua itu. Ya kalau untuk Abah dan warga Abah, kita kasih tahu bahwa kamu harus nanam padi 1 tahun sekali dan itu simpen buat bekal kamu sehari-hari. Sisanya baru kita nyari. Entah itu uangnya, walaupun kita nggak punya uang buat makan kan kita udah siap. Kalau seluruh dunia itu bisa dipolakan seperti itu ya mungkin itu bisa juga untuk membantu. Dan ya pertanyaannya juga ya pasti lahannya cukup apa enggaknya ya kita itu bingung juga untuk memikirkan semua itu. Cuma ya minimal Abah di sini sama warga Abah sudah berpikir sampai di sana. Oke. Mudah-mudahan Anda tidak tertidur ya karena cukup lama ternyata. Baik, ada komen? Bisa terlihat nggak dari video tadi apa ya? Oh, Firly mau tanya atau mau ngasih komen? Firly, silahkan. Halo, Firly. Halo Ibu. Suaranya agak kecil. Halo, kedengeran Ibu? Udah kedengeran. Silahkan. Ini mau ngasih Mau tanya. komentar. Boleh, gimana? Menurut Firly, video tadi tuh sangat menarik karena di daerah
Kasepuhan Cipta Gelar udah menanam padi itu sendiri gitu, nggak tergantung dengan impor beras dari luar. Terus tadi juga ada acara menanam padi bersama gitu. Jadi walaupun panennya 1 tahun sekali, tetapi si hasil panennya itu setiap tahun tuh selalu surplus gitu, selalu bertambah. Selain itu juga ada warga yang mengembangkan teknologi komunikasi kayak TV lokal yang tadi, yang namanya tuh namanya Ciga Ciga TV. TV. Jadi kayak menayangkan kegiatan-kegiatan yang ada di daerah itu gitu, Bu. Jadi menurut Firly sangat menarik sih. Jadi warga sana tuh bisa beradaptasi gitu dengan perkembangan teknologi tanpa menghilangkan istiadat leluhur itu, Bu. Menurut Firly. Oke. Ada unsur ini nggak, apa tadi kan ada wawancara dengan Abah Anomnya ya. Kalau menurut Firly, ada pengaruh dari pemimpinnya nggak sih untuk itu bisa bertahan gitu? Dengan apa yang tadi bisa dilihat di video? Menurut Firly iya, Bu. Karena kan pemimpin tuh yang mengatur semuanya gitu, yang ngasih tahu warga gitu kalau hal itu tuh baik atau harus dipertahankan atau tidak gitu, Bu. Oke. Dan tadi yang cukup menarik mungkin ya menjelang akhir video, Abahnya mengatakan kalau sampai maksudnya dia sudah bisa memprediksikan sampai beberapa tahun, beberapa masa yang akan datang akan seperti apa gitu masyarakatnya, dan itu luar biasa sih datang dari seorang pemimpin yang menurut kita mungkin ya banyak orang kota melecehkan dia gitu, tapi wawasannya luar biasa padahal dia hanya lulusan STM setahu saya gitu ya. Oke, dan kita bisa lihat ya dari video tadi bahwa mereka memang tadi yang saya katakan masyarakat adaptif itu betul gitu. Jadi mungkin peribahasanya berbeda dengan Baduy Dalam ya. Kalau Baduy Dalam kan memang cukup strict. Jadi kalau tadi si Abah mengatakan nggak boleh dikurangi, tapi boleh ditambah gitu ya. Jadi apa yang sudah ada itu harus dipertahankan. Tapi kalau ada alternatif lain untuk menambah apa yang sudah ada itu boleh gitu ya. Itu cukup menarik gitu ya, seperti itu. Kalau yang Baduy Dalam kemarin kan sama sekali kalau memang memungkinkan jangan ada tambahan gitu. Harus sesuai dengan apa yang sudah ada gitu. Tapi kalau ini agak berbeda gitu ya. Jadi adat tetap harus dipertahankan, tapi kalau ada sesuatu yang memang tidak bertentangan dengan itu ya silahkan kita bisa mengakomodir gitu. Itu yang cukup menarik sebetulnya, dan itu juga yang menjadi penyebab kenapa masyarakat di Kasepuhan tadi cukup adaptif ya terhadap apa yang terjadi di sana gitu. Oke, saya kembali ke slide ya. Sebentar. Oke, tadi kita sampai sini ya. Videonya sudah disaksikan satu, tadi yang satunya lagi silahkan Anda bisa saksikan sendiri karena ini durasinya cukup panjang gitu ya. Ada beberapa informasi yang hampir sama sih sebetulnya dengan yang ditayangkan tadi, tapi itu lebih detail. Jadi kalau memang Anda berminat silahkan Anda bisa saksikan itu. Nah ini ada satu informasi yang cukup menarik ya. Saya coba bisa tampilkan nggak ya? Bisa terlihat nggak oleh Anda? Terlihat nggak oleh Anda tampilannya? Link yang saya bukanya kelihatan nggak? Enggak, Bu. Halo? Enggak ya, berarti saya harus buka dari. Nah itu bisa dibuka dan link tadi ini bicara tentang adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Papua Barat ya, bagaimana mereka
istilahnya bisa mengambil keuntungan dari kebijakan kebijakan pembukaan hak pengelolaan hutan gitu ya. Jadi mereka bisa bercocok tanam di situ di hutan dan mereka bisa memperoleh istilahnya tambahan bahan pangan gitu ya seperti itu. Jadi Anda bisa buka linknya. Itu satu link yang cukup menarik kalau menurut saya. Ada beberapa informasi yang memang berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan gitu ya, dan di situ juga dijelaskan bagaimana konsekuensi dari pembukaan HPH itu ya, pemberian HPH pengelolaan hutan itu kepada sejumlah pengusaha. Jadi ada sisi negatif juga yang timbul gitu ya. Jadi ada resiko untuk lingkungannya dan sebagainya. Jadi Anda bisa baca beritanya di link tersebut gitu ya. Oke. Oke, nah kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini ya. Jadi pada intinya kita tidak boleh mengecilkan peran dari masyarakat adat selama ini karena mereka sekecil apapun sudah berkontribusi luar biasa sebetulnya untuk pembangunan berkelanjutan gitu ya. Dan itu adalah sebuah kontribusi yang luar biasa dan kita nggak bisa kecilkan itu. Cuma sayangnya selama ini kontribusi pembangunan itu biasanya diukur dari nilai secara ekonomis. Tadi yang mungkin si Abahnya sudah mengatakan, jadi segala sesuatu suka dihitung dari keuntungan ya, dari istilahnya margin yang bisa diperoleh. Padahal untuk kesejahteraan masyarakat kan tidak hanya dari situ, tapi bagaimana kita bisa bertahan hidup untuk kurun waktu yang lebih lama dengan kondisi yang mungkin istilahnya relatif aman gitu ya, minim ancaman dan sebagainya gitu. Jadi lewat dua materi bahasan yang minggu lalu maupun minggu ini kita bisa mudah-mudahan bisa membukakan wawasan kita bahwa peran masyarakat adat itu tidak bisa kita kecilkan gitu. Jadi mereka perannya cukup penting gitu ya di dalam istilahnya proses pembangunan secara regional maupun secara nasional. Mungkin kurang lebih itu yang bisa disampaikan. Silahkan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan oleh Anda. Ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Enggak ada, oke. Semoga kalaupun tidak ada pertanyaan dari materi hari ini, dan mohon maaf kalau tadi videonya terlampau panjang, tapi dari video itu kita bisa jelas melihat sebetulnya adaptasi seperti apa sih yang dilakukan. Karena kalau saya potong juga nanti jadinya tidak jelas gitu ya. Oke, dan untuk lebih jelasnya seperti apa, yang durasi lebih lama itu juga istilahnya Anda bisa coba saksikan. Lalu ada beberapa dokumen penunjang yang juga Anda bisa akses juga ya, yang cukup menarik. Mungkin coba kalau saya bisa buka yang masyarakat adat, bisa terlihat nggak ya di sini? Nah, ada yang tentang sebentar. Yang tentang masyarakat adat Indonesia ya. Jadi ada dokumen dalam bentuk PDF itu Anda bisa akses ya, itu bicara tentang beberapa masyarakat terutama nanti kalau Anda kaitannya dengan tugas yang akan Anda lakukan. Jadi masyarakat adat itu apa, lalu kaitan antara masyarakat adat dengan pendidikan, dengan aspek-aspek sosial budaya lainnya gitu ya. Jadi silakan, itu adalah informasi yang sangat penting dan menarik, Anda bisa baca itu gitu ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini dan mungkin nanti saya infokan kembali ya, saya broadcast kembali untuk pertemuan minggu depan, tapi insya Allah sementara waktu ini tidak ada perubahan, kita dijadwalkan untuk ketemu secara langsung. Insya Allah minggu depan di waktu yang sama, hanya lokasinya kita insya Allah di auditorium kalau tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan ruangan nanti mungkin saya akan informasikan kembali pada Anda. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada perkuliahan pagi hingga siang hari ini. Tetap jaga kondisi kesehatan, apalagi kalau minggu depan kita akan dijadwalkan untuk ketemu ya.
jaga prokes ya nanti. Yang jelas ya harus pakai masker ya seminimal mungkin untuk kontak langsung seperti itu mungkin ya. Tidak berkerumun tentu saja ada saya nggak tahu sih setting ruangannya seperti apa, saya belum lihat ya, belum cek gitu ya. Semoga dilancarkan sampai hari hanya minggu depan. Itu saja, terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasinya. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, makasih. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih.